Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikana Ansya dari kelas 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 di nomor 5, yaitu program pemindahan bilangan. Di mana jika genap maka pindah ke array B, jika ganjil maka pindah ke array C. Dan tidak boleh ada kamar yang kosong. Untuk deskripsi dan cerita programnya, program ini adalah program pemindahan bilangan berdasar genap dan ganjil. Program dimulai dari fungsi utama main. Pada awal program dideklarasikan variabel I, J, N, X, Y serta 3 buah array yaitu A berkamar 100, B berkamar 100, dan C berkamar 100 dengan tipe semuanya itu integer. Lalu ada variabel X dan Y itu diisi dengan nilai awal 0 yang digunakan sebagai indeks untuk menyimpan data ke array B dan C. Program kemudian meminta pengguna memasukkan jumlah data yang akan diinput dan menyimpannya pada variabel N. Setelah itu, program membaca N buah data yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya ke dalam array A menggunakan perulangan. Selanjutnya, program melakukan proses pemisahan data dengan menggunakan perulangan kembali dari indeks 0 sampai jumlah data. Pada setiap perulangan, program memeriksa apakah elemen array A pada indeks tersebut merupakan merupakan bilangan genap atau ganjil. Jika bilangan tersebut genap, maka nilai tersebut disimpan ke dalam array B pada indeks X. Kemudian nilai X ditambah 1. Jika bilangan tersebut ganjil, maka nilai tersebut disimpan ke array C pada indeks Y, kemudian nilai Y ditambah 1. Setelah seluruh data eh, eh, setelah seluruh data selesai dipisahkan, program menampilkan iya Allah. Program Program menampilkan isi array B yang berisi bilangan genap menggunakan perulangan dari indeks 0 sampai jumlah elemen pada array tersebut. Selanjutnya, program juga menampilkan isi array C yang berisi bilangan ganjil dengan cara yang sama. Program kemudian selesai dijalankan. Itu flowchart-nya. Nah, yang pertama kita start pakai alpha, lalu kita eh, set bahwa nilai X dan Y itu 0. Lalu kita input nilai N. Lalu untuk kita masuk ke for. Untuk I sama dengan 0 itu N min 1. Kalau benar dia bakal kita disuruh input AI. Terus I plus plus lalu cek ke kondisi for I ini lagi. Kalau misalnya kondisi for I ini udah nggak memenuhi, maka dia bakal langsung false lalu dia masuk ke for I lagi. Untuk I sampai dengan 0 tuh N min 1, eh, kalau benar dia bakal cek kondisi apakah AI mod 2 sama dengan 0. Kalau misalnya iya berarti eh, dia mengisi nilai bahwa nilai BX itu diisi sama AI. Lalu nilai X itu X plus 1, lalu I plus plus. Lalu dia cek ke kondisi for I lagi. Nah, ketika yang hmm, kondisi if ini AI mod 2 ini sama dengan 0 ini salah, maka dia bakalan ke CY yang diisi sama AI. Lalu setelah diisi, lalu dia bakal Y plus 1. Lalu jika sudah dia bakalan ke I plus plus juga, sama seperti si X tadi. Setelah I plus plus dia bakal cek ke for I ini. Nah, jika kondisi untuk I sama dengan 0 to N-1 ini bernilai salah, dia bakal nyetak array B genap. Nah, lalu array B genap ini diisi dari I sama dengan 0 to X-1, lalu kita cetak si DI, lalu spasi biar nggak numpuk, lalu I plus plus, kita cek kondisi for I lagi, untuk I sama dengan 0 to X-1. Nah, ketika kondisi ini udah nggak memenuhi, dia bakalan ke false, lalu dia cetak array C ganjil. Nah, array C ganjil ini diisi sama apa sih? Diisi dari perulangan
for I sama dengan 0 to Y min 1. Kalau misal benar, dia bakalan nyetak CI, lalu pasti, lalu dia bakal I++. Setelah I++, dia bakal cetak ke, bakal cek lagi ke kondisi for I sama dengan 0 to Y min 1. Ketika kondisi ini udah nggak memenuhi, dia bakalan false, lalu selesai pakai oval. Nah, untuk pseudocode-nya, pertama kita deklarasi variabel I, J, N, X, Y in tipe integer. Ada juga variabel array A100, B100, C100 dengan tipe juga integer. Lalu begin, lalu kita set bahwa nilai X dan Y itu 0. Nah, lalu kita cetak ini ke layar, jumlah data ke layar. Lalu kita input si N-nya. Lalu untuk I sama dengan 0 to N-1, maka kita input AI. Lalu untuk I sama dengan 0 to N-1, maka dia bakal cek kondisi. Apakah AI mod 2 sama dengan 0? Jika iya, dia bakalan eh, nilai BX itu diisi sama AI. Lalu X plus 1. Nah, tapi kalau kondisi yang if ini salah, dia bakalan ke nilai CY yang diisi sama AI. Lalu Y plus 1. Lalu ini N untuk si CY. Ini N untuk, ini N untuk si L. Lalu ini N untuk si if tadi. Nah, lalu kita cetak array genap ke layar, array B genap ke layar. Nah, array B ini diisi dari for I sama dengan 0 to X min 1, lalu kita tampilkan si BI. Nah, lalu kalau misalnya ini kita cetak array C ganjil ke layar, lalu array C ganjil ini diisi dari for I sama dengan 0 to Y min 1, maka kita cetak si C I. Lalu program selesai. Nah, untuk C++-nya, nah ini. Lalu kita input IOStream. Ini untuk memanggil library IOStream agar kita dapat menggunakan si in dan si out. Lalu using namespace std ini agar kita tidak perlu std.2.2 di setiap penggunaan si in dan si out. Lalu in main ini eh itu in main untuk sebagai fungsi utama program. Lalu ini buka kurung kurawal ini untuk memulai program. Lalu kita deklarasi variabel IJN X sama dengan 0, Y sama dengan 0, A100, B100, C100 dengan tipe integer. Lalu di sini kita cetak ke layar jumlah data. Nah, lalu kita input N yang disimpan di jumlah data. Kita cobakan aja ya. Eh, tak, benar. Nah, jumlah datanya itu 5. Ini aku udah ada penjelasannya, Pak. Mana sih? Allah. Ini, ini. Nah, nah, lalu kita input N-nya sama dengan 5 kan, nih 5. Lalu A-nya kita isi di sini. Kan dia I sama dengan 0 tuh N min 1. Dari berarti kamarnya sebanyak dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 4 kan, karena kurang dari N. Kan kurang dari sama dengan. Berarti sekarang kita punya 5 kamar, tapi cuma sampai 4 gitu. Mana sih tadi?
Nah, udah kita input lah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu sekarang kita masuk, kita set bahwa nilai X sama Y itu 0 kan. Lalu kita masuk ke pulangan for di sini. Bentar, bentar. Nah, ini. Nah, di sini iterasi pertama, Y-nya sama dengan 0. Ke 0 kan 1. Nah, di sini dia cek apakah 1 mod 2 sama dengan 0. Enggak, berarti maka C 0, yang ini dia kan. C ke 0 diisi sama 1. Nah, Y-nya sekarang 1 kan. Lalu, jadi keadaan array B sekarang itu em, 19. Lalu, eh, jadi keadaan array B sekarang itu kan kosong. Nah, sedangkan array C itu sekarang ada isi 1 nih. Lalu dia plus plus. Masuk ke iterasi kedua, ini sama dengan 1. Eh, jadi A ke 1 sekarang diisi sama 2. Apakah 2 mod 2 sama dengan 0? Ya, berarti B, B0 yang ini, karena X-nya tadi kan 0 kan. Jadi B0 itu diisi sama 2. Nah, berarti X-nya X plus 1 kan. Nah, lalu jadi sekarang keadaan arraynya B itu berisi 2 dan C berisi 1. Nah, I plus plus iterasi ketiga sekarang. Ini sama dengan 2. Nah, A kedua ini isinya 3 kan. Nih, terus dia masuk ke kondisi if. Apakah 3 per 2 sama dengan 0? Enggak, berarti kita masuk ke yang C ini. C ke 1 diisi sama AI. AI-nya tadi kan 3, berarti C1 diisi sama 3. Terus Y-nya Y plus 1, berarti 1 tambah 1 yaitu 2. Nah, jadi keadaan array sekarang B berisi 2, sedangkan array C berisi 1 sama 3. Nah, terus I plus plus ini sekarang iterasi keempat ini sama dengan 3. A, A ketiga itu diisi sama 4. Terus dia cek kondisi apakah 4 sama 2 sama dengan 0. Iya, berarti dia masuknya yang ke sini kan. Berarti B ke 1 itu diisi sama 4. Terus X-nya sekarang plus plus jadi X-nya 2 kan. Nah, jadi keadaan array sekarang yang B itu 2 sama 4. Terus sedangkan C itu 1 dan 3. Terus I plus plus iterasi kelima ini sama dengan 4. Lalu masuklah ke array keempat. Array keempat kan 5. Berarti dia cek kondisi apakah 5 mod 2 sama dengan 0? Enggak. Berarti ini berarti C2. Berarti C2 diisi sama 5. Terus Y-nya plus plus. Y-nya sekarang 3. Nah, jadi keadaan array sekarang B-nya ada 2,4, terus C itu 1, 3, dan 5. Lalu I plus plus, iterasi ke-6, ini sama dengan 5. Nah, 5 udah nggak memenuhi ini lagi, berarti kita keluar dari pulangan for. Lalu kita mencetak array B genap ke layar. Kita masuk ke pulangan for untuk nampilin si ini. Nah, berarti dia iterasi pertama ini sama dengan 0 kan. Nah ini sama dengan 0. Nah dia cek kondisi apakah 0 kurang dari 2 dan ini yang I kurang dari X. Iya berarti B ke 0 kita cetak. Itu 2. Itu kan tadi. Nah itu 2. Terus kita cetak spasi. Masuk ke iterasi kedua I sama dengan 1. Karena 1 kurang dari 2, iya. Nah B 1
Itu tadi 4 kan, berarti kita cetak 4 ke layar. Terus iterasi ketiga sekarang ini sama dengan 2. Nah, apakah 2 kurang dari 2? Enggak, berarti kita keluar dari ulangan si for untuk yang mencetak si array B. Udah, ini si out in the out, ini untuk enter. Nah, lalu yang ini kita mencetak array C ganjil layar. Lalu untuk menampilkannya itu kita masuk ke for. Iterasi pertama, I-nya sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 3? Ya. Jadi C0 itu diisi sama 1. C0 kan isinya 1, berarti kita cetak 1 ke layar. Lalu kita 1 ke layar, terus kita cetak si spasi. Nah, lalu iterasi kedua, ini sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 3? Iya. Berarti C1 tadi kan 3, berarti kita cetak 3 ke layar. Nah, berarti sekarang di layar ini, terus kita cetak juga si spasi kan. Nah, terus if plus plus iterasi ketiga, yang sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 3? Ya, berarti eh, C kedua itu kan 5. Berarti kita cetak 5 ke layar. Astaga. Nah, terus if plus plus iterasi ketiga ini sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 3? Enggak. Berarti kita keluar dari pulangan for ini. Nah, setelah keluar dari pulangan for, jadi output akhirnya ya seperti ini. Untuk array B genap itu isinya 2 sama 4, sedangkan array C ganjil itu isinya 1, 3, dan 5. Lalu program pun selesai, ditutup dengan tutup kurung Surabaya. Ya mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tugas 3 yang nomor 5. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.